Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidup ini perlu disyukurin. Apa yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala, terima apa adanya. Kita tidak bisa banyak komentar. Apabila sudah ditakdirkan Allah, tidak akan bisa kita merubahnya kecuali dengan izin Allah. Apabila sudah takdirlah ditentukan Allah, jodoh kita, rezeki kita, apapun bentuknya, kalau sudah ditakdirkan Allah, tidak akan bisa lagi dirubah. Kalau yang sudah terjadi, kita bisa merubah takdir itu dengan doa dan usaha. Itu pun sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini banyak-banyak bersabar, ikhlas, ridho, bersyukur. Memang berat ujian ini. Cobaannya di dunia ini sangat berat. Bagaikan kita berjalan di atas laut berlayar yang penuh gelombang, yang penuh ujian. Kalau kita di atas laut, gelombangnya semakin besar pula iman mereka itu. Semakin diuji keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, semakin tinggi iman kita, semakin tinggi juga ujian dan cobaan kita. Maka perlu kita ikhlas, kita ridho, kita pasrah dengan Allah, karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa banyak ngomong lagi, tidak bisa banyak komentar lagi. Apabila sudah takdir ditentukan Allah, ditetapkan Allah, sudah syukuri, ridho. Surga neraka itu kita sendiri yang menciptakannya. Kalau kita ridho, ikhlas atas ketentuan Allah, baik kesusahan, kesulitan, kesedihan, penderitaan, mempunyai hutang, mempunyai banyak masalah, terima saja, itu sudah ketentuan Allah. Apalagi saat ini ekonomi sangat sulit. Banyak anak-anak kita yang sudah tamat sekolah, SMA, S1, S2, banyak jadi pengangguran, banyak jadi pedagang-pedagang, karena susah untuk mencari pekerjaan saat ini. Maka dari itu kita latih iman kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai terlepas, jangan sampai kita marah kepada Allah, jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala atas cobaan dan ujian ini. Semakin kita ridho, semakin kita ikhlas, kita menerima atas ketentuan Allah. Di saat itu hati kita lapang dan bahagia. Tapi apabila kesusahan, kesulitan, kesedihan, penderitaan yang bertubi-tubi menimpa kita, kita tidak ikhlas, kita tidak ridho atas ketentuan Allah, itulah neraka bagi kita. Kita tersiksa karena kita tidak menerima kenyataan dari Allah. Maka dari itu kita bersabar, berdoa, pasrah dengan Allah. Karena kita sebagai hamba makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya. Biarlah kita susah, miskin, yang penting kita tetap sholat, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya panggung sandiwara, dunia ini sesaat, dunia ini hanya tempat sandau dan gurau. Yang kekal abadi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan bermakrifat kepada Allah. Maka dari itu kita bersabar saat kita miskin, saat kita susah, saat kita sedih. Rumah kita ngontrak, anak kita sekolah mau bayar, pusing kita. Setiap bulan kita mau bayar sewaan rumah. Kita mau beli pulsa, mau beli paket, mau beli bensin sehari-hari. Kadang-kadang ekonomi kita tidak cukup. Yang penting istri kita menerima kenyataan ini.
sabar. Tidak bisa kita memaksakan diri. Di dalam rumah tangga sangat berat sekali bagi orang yang berumah tangga, yang sudah punya istri, yang sudah punya anak. Ekonominya enggak cukup, makan kadang susah, makan kadang sulit. Mau makan, mau minum kadang ngutang sana, ngutang sini. Harus pasrah, harus ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di dalam rumah tangga itu harus bermusyawarah kepada istri, istri bermusyawarah kepada suami. Terima apa adanya kenyataan, mau miskin, mau susah, mau makan, mau tidak makan, yang penting kita musyawarah, akor, tidak berkelahi. Yang penting istri kita menerima apa adanya. Ya kadang-kadang kita saat terpukul, ekonomi, uang enggak ada, cuman ada uang 50.000 hari Sabtu, besok hari Minggu enggak kerja, hari Sabtu cuma ada uang 50.000. Alhamdulillah, syukuri. Yang penting di rumah ada beras. Yang penting di rumah ada beras. Uang 50.000 ya kita belikan sayur, kita belikan tempe atau tahu, cukup. Syukuri apa adanya. Walaupun uang 50.000 bisa-bisa kita untuk mencukupinya. Uang 50.000 belikan telur 1 kilo. Yang penting di rumah ada beras. Sabar, kita menerima kenyataan dari Allah SWT. Cukuplah, alhamdulillah. Ada beras, ada telur, digoreng atau direbus. Untuk hari Minggunya kita berusaha lagi untuk hari Senin. Begitulah kehidupan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak cukup biaya hidup. Tapi mereka bersyukur, menerima kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap istiqomah, dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap berbuat baik kepada masyarakat. Itulah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Syukuri apa adanya, karena hidup ini penuh gelombang, penuh ujian. Tidak ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang tidak beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak beriman. Maka dari itu dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman tapi dia kaya, dia cukup, dia mampu, hidupnya mewah. Sedangkan kita orang yang miskin, yang susah, yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, tapi kok hidupnya susah, sulit, sedih. Karena kita ada iman kepada Allah SWT. Maka dari itu beda orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman diuji Allah, yang tidak beriman tidak diuji Allah karena dia tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah tidak perlu dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala perlu kepada orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala maksudnya bukan Allah perlu sama kita. Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada orang-orang yang bertakwa dan baik kepada seluruh hamba-hambanya. Maka dari itu kita bersyukurlah kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan saya minta maaf.